Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa prasekolah. Bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya, dan mengembangkan kreativitas anak. Tahap perkembangan bermain menurut Jean Piaget ada 4. Yang pertama, permainan sensori motorik lebih kurang 3-4 bulan sampai setengah tahun. Yang kedua, permainan simbolik lebih kurang 2-7 tahun. Yang ketiga, permainan sosial yang memiliki aturan lebih kurang 8-11 tahun. Dan yang keempat, permainan yang memiliki aturan dan olahraga 11 tahun ke atas. Nah, tahapan perkembangan bermain menurut Harlock ada 4. Yang pertama, tahapan penjelajahan atau exploratory stage. Yang kedua, tahap mainan atau toy stage. Yang ketiga, tahap bermain atau play stage. Dan yang keempat, tahap melamun atau daydream stage. Perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang artinya adat istiadat, kebiasaan, dan cara hidup. Corbett mengkategorikan 6 tahapan perkembangan moral. Keenam tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada pra-konvensional. Dalam tingkatan ini, menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya secara langsung. Terdapat 2 tahapan dari tingkatan ini. Yang pertama, individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri, seperti apakah saya akan dihukum? Yang kedua, menempati posisi keuntungan bagi individu itu sendiri, seperti apa yang akan saya dapatkan dari sini. Selanjutnya ada konvensional. Di tahapan ini, menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkatan ini terdiri dari tahap 3 dan 4. Tahap yang ketiga, orientasi interpersonal dan konkordansi. Pemikiran moralnya, apa yang orang lain harapkan dari saya. Selanjutnya tahap yang keempat, orientasi hukum dan taatan. Pemikiran moralnya, apakah kewajiban saya? Selanjutnya ada pasca konvensional. Tingkatan ini dikenal sebagai tingkatan berprinsip, terdiri dari tahap kelima dan keenam dari perkembangan moral. Tahapan kelima yaitu individu dipandang memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan penting bahwa mereka dihormati dan dihargai. Pemikiran moralnya, apakah yang telah disepakati kelompok dan apakah tanggung jawab pribadi saya dalam hal ini. Selanjutnya tahapan yang terakhir, orientasi prinsip-prinsip etis universal. Pemikiran moralnya, apakah yang menjadi prinsip saya dan prinsip itu mengandung makna universal. Perkembangan minat. Minat adalah rasa suka atau dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Minat ini mempengaruhi motivasi seseorang dalam berpikir dan belajar, sehingga kemudian minat ini yang akan mengarahkan dan mengembangkan bakat dari seseorang. Anak-anak akan menikmati aktivitasnya jika menarik perhatian dan menyenangkan baginya. Ketertarikan ini menjadi dasar untuk menumbuh kembangkan minat belajar anak melalui panca inderanya, yaitu lihat, dengar, cium, sentuh, dan rasa. Melalui kegiatan-kegiatan yang diminatinya, anak akan mengetahui potensinya, baik berupa kekuatan maupun kelemahannya. Minat setiap anak berbeda-beda dan dapat berubah-ubah, apalagi di masa anak usia dini. Minat anak dapat dilihat dari apa yang anak sukai, membuat anak tertawa, tersenyum, bersemangat, dan menikmati dengan sepenuh hati apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, pada saat orang tua memberikan stimulus menggunakan media, sebaiknya mempertimbangkan bagaimana anak dapat menggunakannya dengan berbagai macam cara menurut ide dan energi yang mereka miliki. Penggolongan peran seks pada masa kanak-kanak. Penggolongan peran seks adalah proses di mana anak-anak mulai memahami dan mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, ada sosialisasi. Anak-anak belajar tentang peran gender melalui interaksi dengan orang tua, saudara, teman, dan media. Mereka mengamati perilaku orang-orang yang ada di sekitar mereka dan meniru perilaku yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin mereka. Yang kedua, ada budaya dan norma.
Setiap budaya memiliki norma dan harapan yang berbeda tentang peran gender. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana anak-anak belajar tentang maskulinitas dan feminitas. Yang ketiga ada mainan dan aktivitas. Anak laki-laki sering diberi mainan seperti mobil-mobilan dan peralatan olahraga. Sedangkan anak perempuan sering diberi boneka dan peralatan rumah tangga. Aktivitas yang mereka lakukan juga cenderung berbeda. Penggolongan peran seks yang terlalu kaku dapat membatasi potensi anak. Anak-anak mungkin merasa tertekan untuk berperilaku sesuai dengan harapan gender yang sempit. Hal ini dapat menghambat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Yang selanjutnya ada hubungan keluarga dan perkembangan kepribadian di masa kanak-kanak awal. Hubungan keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian anak di masa kanak-kanak awal. Beberapa aspek dalam hubungan keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak-anak. Yang pertama ada ikatan kasih sayang. Ikatan yang kuat antara anak dan orang tua akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Hal ini akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan memiliki harga diri yang tinggi. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak akan membantu anak memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin yang konsisten dan tegas akan membantu anak belajar tentang batasan dan aturan. Yang keempat, atau yang terakhir, model peran. Orang tua adalah model peran yang sangat penting bagi anak. Perilaku dan sikap orang tua akan ditiru oleh anak. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian di masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal adalah periode yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan rasa percaya diri. Anak mulai percaya pada kemampuannya untuk melakukan berbagai hal. Terus selanjutnya ada membentuk konsep diri. Anak mulai memahami siapa dirinya dan apa yang membuatnya unik. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan sosial. Anak belajar berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan. Yang terakhir ada mengatur emosi. Anak mulai belajar mengelola emosi seperti marah, sedih, dan senang. Bahaya pada awal masa kanak-kanak. Bahaya pada masa awal kanak-kanak bisa berupa bahaya fisik, psikologis, atau bahkan keduanya. Misalnya, gizi yang kurang baik itu dapat menghalangi pertumbuhan fisik. Nah, juga pertengkaran keluarga itu dapat mengganggu psikologis anak. Beberapa bahaya fisik pada masa kanak-kanak bisa seperti yang pertama itu kecelakaan, yang kedua itu penyakit, yang ketiga kematian. Namun biasanya sering disebabkan oleh kecelakaan daripada penyakit. Yang keempat itu ada kegemukan atau obesitas. Kegemukan atau obesitas merupakan bahaya di tingkat usia manapun karena membahayakan kesehatan. Selanjutnya itu ada bahaya psikologis seperti yang pertama itu dalam hal berbicara. Anak yang kurang mampu atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik akan mengalami hambatan seperti timbulnya perasaan tidak mampu atau rendah diri. Yang kedua itu emosional. Emosi yang berlebihan pada anak akan menjadi perkembangan watak yang kurang baik. Yang ketiga itu adalah kemunduran keluarga. Kedekatan antar keluarga sangat mempengaruhi psikologis setiap individu karena keluarga merupakan hal yang sangat berarti dan penting dalam semua kehidupan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebahagiaan selama masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak disebut sebagai masa bermain. Kebahagiaan pada masa kanak-kanak tergantung pada aktivitas yang dilakukan anak di dalam rumah daripada di luar rumah. Pada masa ini, anak
lebih sering mengulang hal yang dilihat dan juga didengarnya. Seperti melihat ibunya memasak, dia akan bermain masak-masakan. Mendengar orang tua mengucapkan suatu kalimat, dia akan meniru dan sering mengulangi kata-kata tersebut. Pada masa ini, anak belajar tentang hukuman dan juga pujian. Beberapa hal yang dapat membuat anak bahagia seperti bermain. Yang kedua itu adalah kedekatan dengan orang lain, seperti ayah, ibu gurunya, dan juga teman-temannya. Yang ketiga itu ketika anak mendapatkan pujian. Dan yang keempat ketika anak mendapatkan kasih sayang.